Pemerintah memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3 hingga 20 Juli 2021. Hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 1 Juli 2021. Menurut Jokowi, PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Presiden pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan tersebut. PPKM darurat ditetapkan di 48 kabupaten atau kota yang mencatatkan nilai asesmen 4 serta di 74 kabupaten atau kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa Bali. 100% work from home untuk sektor non-esensial, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf WFO dengan prokes, sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan prokes. Untuk supermarket atau toko kebutuhan sehari-hari, buka maksimal sampai pukul 20 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50%. Mall ditutup sementara. Kegiatan makan minum di tempat umum seperti restoran dan kafe ditiadakan, hanya boleh pesan antar dan take away. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin. Indonesia akan menggunakan vaksin Moderna dengan efektivitas 94,1%. Hal ini menyusul Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization atau EUA untuk vaksin Moderna pada Jumat 2 Juli 2021. Kepala BPOM Penny Kalukito mengatakan, vaksin ini dinyatakan aman diberikan untuk kelompok usia 18 hingga 65 tahun. Penderita komorbid seperti paru kronis, jantung, diabetes, liver, dan HIV boleh menggunakan vaksin Moderna ini. Dengan begitu, deretan merek vaksin yang dipakai di Indonesia semakin banyak. Vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia sampai saat ini yaitu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm melalui vaksinasi gotong royong, dan sekarang ditambah Moderna. Diharapkan penambahan merek vaksin ini dapat mempercepat terciptanya herd immunity di masyarakat. Divonis mengidap masalah kesehatan mental, Britney Spears ditetapkan hukum conservatorship sejak 22 Agustus 2008. Artinya, Britney tidak dapat mengatur hidupnya sendiri termasuk harta dan kehidupan pribadinya. Konsep hukum di Amerika Serikat ini menentukan seorang wali yang ditunjuk langsung oleh hakim untuk mengelola urusan keuangan dan kehidupan sehari-hari orang lain atas keterbatasan fisik, mental, dan usia. Untuk kasus Britney, hakim menunjuk James selaku ayah kandungnya dan pengacara sebagai wali. Bukan sekedar menjadi wali, hidup Britney diatur hingga urusan keuangan dan rekam jejak medis. Bintang pop itu mengaku hidupnya malah semakin tertekan, terkatung-katung, merasa tak memiliki siapapun bahkan dirinya sendiri. Dilansir dari Business Insider, masalah kesehatan mental yang diderita oleh Britney diketahui masyarakat luas lewat sikap anehnya yang selalu memancing kontroversi. Kehidupan yang di bawah pantauan konservatori membuat Britney merasa jadi budak ayah sendiri lewat karir musik yang digelutinya. Ia sangat berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonannya untuk dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Britney Spears tak berjuang sendirian, ia terus mendapat dukungan dari penggemarnya. Tagar Free Britney pun berseliweran di media sosial. Hakim menolak permintaan Britney Spears untuk mengeluarkan ayahnya, James P. Spears, dari konservatori. Penolakan itu tertera dalam dokumen baru yang diajukan Pengadilan Tinggi Los Angeles pada Rabu 30 Juni waktu setempat. Selera Hype of the Week.